Sarap. Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari provinsi di wilayah Republik Indonesia yang memanjang dari timur ke barat di bagian utara Pulau Sulawesi. Sebelah utara Gorontalo berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Temini. Selain itu, Gorontalo juga memiliki garis pantai yang panjang, sehingga wisata bahari Gorontalo menjadi daya tarik tersendiri dan tidak kalah dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Halo pemirsa di seluruh Nusantara, apa kabar Anda hari ini? Kali ini dari Provinsi Gorontalo saya akan mengajak Anda untuk melihat wisata bahari yang ada di sini. Berbicara tentang wisata bahari yang ada di Pulau Sulawesi, pastinya orang akan menyebut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara dan Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk Provinsi Gorontalo itu sendiri tidak kalah menarik karena ini merupakan hidden paradise atau surga tersembunyi bagi para pecinta wisata bahari. Seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti saya. Secara administratif, Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 wilayah kota. Provinsi Gorontalo mempunyai potensi pariwisata di seluruh kabupaten dan kota. Di antaranya di kota Gorontalo terdapat patung pejuang kemerdekaan RI asal Gorontalo Ngani Wartabone, rumah adat Duluhupa, Benteng Otanaha, Masjid Hunto Sultan Amai. Di Kabupaten Gorontalo diantaranya terdapat Menara Pakaya yang bentuk bangunannya menyerupai Menara Eiffel di Paris. Juga terdapat Tentadi Resort, yaitu pemandian air panas yang airnya bermuara di Danau Limpoto. Wisata bahari Gorontalo juga tidak kalah indah dari daerah lain yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Gorontalo Utara misalnya, terdapat pulau-pulau kecil yang indah. Di antaranya Pulau Saronde yang menjadi tujuan wisatawan domestik maupun asing. Pulau Saronde yang menjadi bagian Provinsi Gorontalo merupakan pulau kecil tak berpenghuni yang mengandalkan potensi pesona alam. Pulau cantik yang terletak di utara Teluk Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara ini mulai dikenal luas karena mampu memikat hati para turis domestik maupun mancanegara. Kabupaten Bone Bolango juga memiliki potensi wisata bahari yang indah. Salah satunya Taman Laut Olele. Dengan menempuh sekitar kurang lebih 1 jam dari kota Gorontalo dengan kendaraan darat, kita akan sampai di Taman Laut Olele yang terletak di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Saat perjalanan menuju ke Desa Olele, kita akan menyusuri jalanan yang berkelok-kelok serta melintasi rumah-rumah penduduk. Dalam perjalanan ini, kita disuguhi oleh 2 pemandangan yang cukup kontras.
yaitu satu sisi terdapat pemandangan tebing-tebing curam, namun di sisi lainnya terlihat pemandangan hamparan laut biru hijau tanpa batas membentang yang pastinya akan membuat kita terkesima. Tarat! Nah, pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Pantai Olele. Ini merupakan salah satu pantai yang ada di Gorontalo yang memiliki taman bawah laut yang tidak kalah dengan taman bawah laut Indonesia. Di sini kita lihat suasananya keren banget dan waktunya saya akan snorkeling. Saya ingin melihat keindahan dari taman bawah laut Olele ini. Sebelum menceburkan diri ke Taman Laut Olele, kita sudah bisa menghela nafas yang lega, melihat pemandangan birunya air laut yang seakan-akan mengundang kita untuk segera mengenakan tabung oksigen atau snorkel dan segera melihat pemandangan bawah air. Dan sekarang saya sudah ganti baju, waktunya saya akan turun snorkeling dan kita sewa perahu dulu sekalian dengan peralatan snorkelingnya. Yuk! Setelah menyewa perahu, saya pun bersiap-siap menuju lokasi snorkeling. Tapi sebelum itu, saya diberikan pengetahuan dasar tentang snorkeling oleh pemandu. Dan tak lupa memakai peralatan dasar selam seperti life vest atau pelampung, kaki katak, kacamata selam, dan snorkel, yaitu alat bantu pernafasan berupa pipa sederhana yang memudahkan kita untuk bernafas selama snorkeling. Ayo. Taman Laut Olele merupakan bagian dari Teluk Temini, tempat yang pas untuk berwisata dalam laut. Selain itu, ombaknya relatif tenang. Letak desa Olele yang terpencil dan jauh dari keramaian menambah nyaman suasana wisata di sini. Karena dari itu, Olele mendapat julukan The Hidden Paradise atau surga yang tersembunyi. Karena lokasinya yang lumayan jauh dari pusat kota Gorontalo dan disembunyikan oleh bukit-bukit yang dilewati. Di Pantai Olele ini berbagai kegiatan wisata dapat dilakukan. Di antaranya menikmati indahnya pemandangan, berenang, snorkeling, dan juga diving. Kegiatan yang wajib dilakukan para pengunjung adalah snorkeling ataupun diving, karena tempat yang satu ini menawarkan keindahan pemandangan bawah lautnya yang sangatlah indah. Tetapi bagi Anda yang tidak berniat untuk berenang, Anda bisa menikmati keindahan bawah laut Olele dari atas perahu, di mana bagian tengah perahu terdapat kaca yang tembus pandang.
sehingga bisa melihat secara langsung pemandangan bawah Laut Olele. Perahu ini sengaja didesain oleh warga desa Olele untuk mengantisipasi jika ada pengunjung tidak ingin berbasah-basahan, namun tetap ingin menikmati kehidupan bawah Laut Olele. Kreatif bukan? Perahu tersebut buatan penduduk desa Olele yang siap membawa pengunjung mengarungi perairan untuk menikmati keindahan terumbu karang dengan warna-warni jenis ikan dan biota lain. Dari atas perahu kita bisa melihat terumbu karang yang indah, ikan-ikan kecil yang berwarna yang semakin mempercantik keindahan di sana. Menyiratkan kehebatan sang pencipta menghasilkan mahakarya yang tiada bandingannya. Menuju lokasi snorkeling dari bibir pantai tidaklah jauh, hanya memakan waktu 7 menit, kita sudah sampai di titik snorkeling. Sebelum turun, ada baiknya kita memeriksa peralatan snorkeling yang digunakan. Para pendamping pun tak lupa untuk mengarahkan bagaimana melakukan snorkeling yang benar. Apalagi bagi pengunjung yang baru pertama kali snorkeling, diingatkan untuk tidak panik saat turun ke air. Karena kebanyakan pemula merasa panik dan khawatir ketika perdana melakukan snorkeling, para pendamping pun dengan sabar mengajarkan teknik snorkeling, seperti mengangkat kaki dari dasar dan posisikan tubuh terlengkup menghadap ke bawah, kemudian membuka tangan dan kaki sedikit lebar agar mengapung di atas air, dan bernafaslah melalui mulut. Kemudian ayunkan kaki Anda dengan teknik flutter kick seperti gerakan kaki renang gaya bebas. Bayangkan seakan kita sedang menyatu dengan lautan dan menikmati semua keindahannya yang ada di depan mata. Setelah memakai masker selam, tarik nafas dan masukkan kepala ke air, dan lihatlah pemandangan indah di bawah Laut Olele. Luar biasa menarik sih ya. Spotnya juga nggak gitu jauh dari tempat naik kapal, dari tempat Gorontalo ke sini cuma sekitar setengah jam lebih ya. Terus di bawah air juga ikan-ikannya cuma sebentar, tapi ikan-ikannya sudah bagus-bagus. Terus palung laut, terus karang-karang warna-warni, sama fasilitas yang ditawarkan juga luar biasa. Maksudnya nggak susah mau cari perahu, peralatan snorkeling dan lain-lainnya juga memadai lah di sini. Taman Laut Olele menyimpan banyak keindahan, di antaranya biota laut seperti ikan-ikan hias, terumbu karang yang sehat, bunga karang raksasa, beberapa jenis ikan yang langka dan hanya terdapat di perairan Teluk Tomini. Terumbu karang yang belum terjamah dihiasi oleh pelangi ikan dan biota laut lainnya. Saat ini Taman Laut Olele menjadi ikon wisata di Provinsi Gorontalo yang berada di pesisir selatan. Lihatlah, snorkeling membuat kita seakan berada di akuarium raksasa. Pemandangan bawah laut yang disajikan sungguh indah. Melihat ikan-ikan kecil yang berwarna-warni yang asik menenang di bawah kaki kita, membuat kita berdecak kagum menikmati pesonanya. Terumbu karang yang belum terjamah dihiasi oleh pelangi ikan dan biota laut lainnya. Ketika snorkeling, berhati-hatilah dengan sengatan ubur-ubur.
Ukurannya yang mini, terlihat menarik berwarna-warni, terutama saat terkena cercahan sinar matahari. Namun jangan khawatir, rasa gatal akan hilang segera kala menyaksikan keindahan surga bawah laut Olele. Tak ingin melupakan momen indah ini, kita juga bisa mengabadikan kenangan berharga ini. Dan inilah hasil jepretan saya dan pengunjung lainnya. Nah, setelah puas snorkeling, saya dan pengunjung lainnya diajak ke areal snorkeling yang lain. Kami meminta para pendamping untuk membawa kami dengan cara yang agak berbeda, yaitu ditarik dengan berpegangan pada tali yang telah diikatkan ke badan perahu. Ini menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Kami ditarik dan kepala tetap di dalam air, menyaksikan panorama bawah laut yang dilewati. Setidaknya ada 9 spot atau titik penyelaman di Olele. Masing-masing titik memiliki keindahan tersendiri. Di antaranya Goa Jin, kawasan terumbu karang yang berbentuk goa. Disitulah kami dibawa oleh guide. Terus kalau untuk di sini juga ada spot diving, tapi yang terkenal itu hanya dua spot, kayak spot Goa Jin sama Salvador Dali. Untuk Goa Jin itu di mana kita bisa melihat tiang-tiang karang yang cukup bagus. Jadi dua spot itu yang terkenal, Salvador Dali sama Goa Jin atau Jin Cave. Kadang orang datang Gorontalo itu belum ada kayak tujuan untuk ke Olele. Kadang orang ke Olele itu kayak tamu datang di Provinsi Gorontalo maupun Kota Gorontalo, pas mereka ada waktu main-main, mereka bisa main ke Olele, tapi belum daerah tujuan destinasi. Beragam ikan kecil aneka warna ikut menghiasi keindahan lokasi Goa Jin. Dinamai Goa Jin karena berbentuk goa gelap yang mengarah tegak ke bawah dengan kedalaman mencapai 22 meter. Tentu saja harus menyelam atau diving untuk bisa menikmati panorama di dalamnya. Banyak penyelam mengatakan sebagian biota laut Olele memiliki kekhasan yang tidak dijumpai di kawasan pesisir lain. Hal itu disebabkan keanekaragaman dan keunikan taman laut yang berbeda dan berkarakter khas serta sudah mendunia. Bagi pengunjung yang ingin diving harus menyewa peralatan diving yang dihargai 250.000 per set lengkap. Olele menyimpan keunikan terumbu karang yang amat mudah dinikmati, bahkan oleh seorang penyelam pemula sekalipun. Secara umum ada dua tipe kedalaman terumbu karang di Olele, yaitu terumbu karang dangkal dan dalam. Pada terumbu karang yang dangkal hanya memiliki kedalaman 0,5 hingga 1 meter dari permukaan laut. Dengan kedalaman seperti itu, sangat mudah menikmati pemandangan terumbu karang dengan menggunakan snorkeling.
Walaupun areal yang kami kunjungi cukup dalam, tapi tidak menghalangi saya untuk mencoba menyelam. Tarik nafas dalam-dalam dan dengan bantuan pemandu, saya akhirnya bisa menyentuh terumbu karang yang lumayan spotnya agak dalam. Pengunjung lain pun tak mau ketinggalan. Walaupun tidak berhasil, tetapi sensasi kenikmatan bawah laut sungguh luar biasa. Setelah puas berenang dan menyelam, sinar matahari mulai terasa panas. Saya dan pengunjung lain mengakhiri penyelaman kami. Perahu pun putar arah menuju bibir pantai Olele. Kali ini kami tidak ditarik perahu lagi, mungkin karena merasa lelah, tapi sangat puas. Pemandangan dari atas perahu cukup berbeda. Yang awalnya kami ditarik menggunakan tali dan melihat pemandangan bawah laut, kali ini nampak keseluruhan luas laut Olele dan tebing-tebing tinggi di pinggir pantai Olele. Desa Olele terkenal dengan tempat menyelamnya yang menantang, diantaranya para penyelam profesional dunia. Pantai Olele adalah pintu gerbang menuju surga bawah laut. Keindahan kehidupan bawah laut yang luar biasa di daerah ini telah diakui dan terbukti dengan antusiasme para penyelam yang datang ke Pantai Olele. Para penyelam menyebut Olele sebagai tempat menyelam yang paling indah. Pemerintah Kabupaten Bonebulango telah menetapkan Olele sebagai kawasan konservasi laut daerah yang tujuannya untuk menjaga dan melestarikan biota laut endemik, terumbu karang, serta keindahan bawah lautnya. Sehingga diharapkan potensi Taman Laut Olele tetap akan terjaga dan lestari. Masih minimnya fasilitas umum dan sulitnya akses jalan menuju desa ini membuat masih kurangnya pengunjung yang datang ke daerah ini. Padahal ini menjadi satu potensi di bidang pariwisata, menjadi bidang yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Bonebulango dan dapat mensejahterakan warga sekitar Pantai Olele. Masih banyak yang perlu dibenahi di desa ini, desa yang menyimpan salah satu surganya Indonesia. Taman Laut Olele bukan hanya salah satu wisata yang ada di Gorontalo. Masih banyak wisata yang ada di bumi Gorontalo yang perlu kita ketahui. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengeksplor kekayaan alam yang ada di Gorontalo. Sampai jumpa di negeri Indonesia. Kali ini produksi TVRI Gorontalo. Semoga apa yang kami sajikan untuk Anda dapat menambah wawasan khasanah Nusantara. Kenali dan cintai negerimu.